semua sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya Dita Wahyuni akan membahas materi tentang bilangan bulat. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Saya pimpin doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke pembahasan pokok, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Sudah siap semua? Siapkan buku catatannya, oke? Kita lanjut. Berikut ini adalah kompetensi dasar yang akan kita capai. 3.1 menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat dan pecahan. Lalu 3.2 menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Lalu ini ada silsilah dan macam-macam bilangan. Dimulai dari bilangan kompleks. Bilangan kompleks dibagi menjadi dua, yaitu bilangan real dan bilangan imajiner. Lalu bilangan real juga dibagi lagi nih. Ada yang namanya bilangan irasional dan bilangan rasional. Bilangan rasional sendiri dibagi dua, menjadi bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, untuk pertemuan kali ini atau pembahasan kali ini, kita akan membahas bilangan bulat dahulu. Bilangan bulat sendiri dibagi lagi nih menjadi dua, yaitu bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Sedangkan bilangan cacah itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu bilangan asli dan bilangan nol. Terakhir, bilangan asli itu dibagi menjadi empat, yaitu bilangan komposit, bilangan prima, bilangan genap, dan bilangan ganjil. Kita masuk ke pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang merupakan gabungan bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Di sini ada garis bilangan. Lebih mudahnya, garis bilangan itu dipisahkan oleh angka 0. Nah, di sebelah kanan 0 itu ada angka 1. Semakin ke kanan, bilangannya semakin besar. Dinamakan bilangan bulat positif. Jika bilangan bulat positif ditambahkan dengan 0, dinamakan bilangan cacah. Lalu di sebelah kiri 0 ada negatif 1 atau minus 1. Semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Disebut sebagai bilangan bulat negatif. Untuk membandingkan bilangan bulat, itu bisa menggunakan 3 tanda, yaitu tanda kurang dari, tanda lebih dari, dan tanda sama dengan. Bagaimana sih cara menggunakan tanda-tanda pembanding tadi? Nah, di sini ada contohnya. Contoh yang pertama, jika ada angka 5 dan 7, lebih besar mana di antara kedua itu? Atau lebih kecil mana antara 5 dan 7? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita bisa menggunakan garis bilangan. Pertama kita lihat, angka 5 berada di mana? Ya, dalam garis bilangan, angka 5 berada di sebelah kanan angka 0. Lalu 7 di mana? 7 berada di sebelah kanannya angka 5. Lihat tanda di atas, semakin ke kanan, semakin besar. Ya, maka 7 berada di sebelah kanan angka 5. Berarti 7 lebih besar dari 5. Atau ditulis 5 kurang dari 7. Lalu contoh yang kedua, jika ada soal negatif 2 dengan negatif 5. Lebih besar mana atau lebih kecil mana di antara kedua angka itu? Pertama kita lihat dulu di mana letak negatif 2. Negatif 2 berada di sebelah kiri angka 0. Lalu di mana letak negatif 5?
lihat di garis bilangan. Negatif 5 terletak pada sebelah kiri angka negatif 2. Lihat di atas keterangannya, semakin ke kiri, semakin kecil. Maka negatif 5 pasti lebih kecil dari negatif 2. Lalu penulisan tandanya bagaimana? Negatif 2 lebih dari negatif 5. Mudah ya? Selanjutnya akan dijelaskan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Disimak baik-baik ya. Untuk menyelesaikan soal-soal penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kita perlu tahu dulu sifat-sifat operasi penjumlahan. Ada 4. Ya, yang pertama adalah sifat komutatif, di mana jika A ditambah B, hasilnya akan sama dengan B plus A. Lalu sifat yang kedua adalah asosiatif, di mana jika dalam kurung A ditambah B, lalu ditambahkan C, hasilnya akan sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Lalu sifat yang ketiga, sifat identitas. Jika A ditambah 0, hasilnya akan sama dengan A. Lalu yang keempat, inverse penjumlahan, di mana A ditambah negatif A, hasilnya akan sama dengan 0. Berikut ini adalah contoh penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Soal yang pertama adalah 3 ditambah 5. Hasilnya berapa? Untuk soal yang pertama ini, kalian sudah sering dapatkan di sekolah dasar ya, maka langsung saja kita jawab. Jawabannya adalah 8. Untuk soal yang kedua, 3 ditambah negatif 5. Nah, untuk soal seperti ini kita bisa menggunakan dua cara. Tergantung pemahaman kalian lebih mudah menggunakan cara yang mana. Yang pertama kita menggunakan garis bilangan. Angka di depan adalah 3, maka kita mulai dengan angka 3, lalu ditambah negatif 5. Karena dia negatif, maka melangkah ke kiri sebanyak 5 kali. Kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, langkah terakhir itu berhenti di angka negatif 2, maka jawabannya adalah negatif 2. Cara yang kedua, 3 ditambah negatif 5. Di sana ada dua tanda yang saling berdekatan, maka kita jadikan dulu menjadi satu tanda. Positif dikalikan negatif menjadi negatif, maka menjadi 3 dikurang 5. Lalu kita kurangkan angka yang besar dikurang angka yang kecil, maka 5 dikurang 3 hasilnya adalah 2. Untuk tandanya bagaimana? Untuk tandanya kita lihat angka yang terbesar, ya. 5 dengan 3 lebih besar angka 5. 5 itu tandanya negatif, maka jawabannya adalah negatif 2. Contoh yang ketiga, soalnya adalah negatif 3 ditambah 5. Kita menggunakan garis bilangan saja ya. Negatif 3 ditambah 5, maka kita mulai dari angka negatif 3. Karena ditambah 5, positif itu ke arah kanan, maka kita melangkah sebanyak 5 kali ke arah kanan. Kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5. Langkah terakhir berhenti di angka 2, maka jawabannya adalah 2. Contoh soal yang keempat, negatif 3 ditambah negatif 5. Cara yang pertama menggunakan garis bilangan. Angka di depan adalah negatif 3, maka kita mulai dari angka negatif 3. Karena ditambah negatif 5, maka melangkah sebanyak 5 kali ke arah kiri. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berakhir di angka negatif 8. Maka jawabannya adalah negatif 8.
Cara yang kedua, negatif 3 ditambah negatif 5. Di sana terdapat dua tanda yang saling berdekatan. Maka kita ubah dulu menjadi hanya satu tanda. Positif dikali negatif menjadi negatif. Maka min 3 dikurangi 5. Selanjutnya kita bisa menggunakan perumpamaan. Misalkan negatif adalah hutang. Maka jika memiliki hutang 3 lalu berhutang lagi 5, maka jumlah hutangnya menjadi 8. Berarti jawabannya adalah negatif 8. Berikut ini adalah contoh yang lebih panjang. 10 ditambah negatif 6 ditambah 3 ditambah negatif 1. Cara pengerjaannya sama seperti sebelumnya. Di sana ada dua tanda yang berdekatan, maka kita ubah dulu menjadi satu tanda. Ingat, positif dikali negatif hasilnya negatif. Maka setelah kita ubah menjadi 10 dikurangi 6 ditambah 3 dikurang 1. Selanjutnya kita kumpulkan angka yang positif dengan positif, angka negatif dengan negatif, menjadi 10 ditambah 3 dikurang 6 dikurang 1. 10 ditambah 3 hasilnya 13. Negatif 6 dikurangi 1 hasilnya negatif 7. Maka 13 dikurang 7 adalah positif 6. Soal selanjutnya, negatif 2 ditambah 3 ditambah 5 dikurang negatif 2 dikurang 10. Bagaimana cara mengerjakannya? Di sana ada dua tanda yang saling berdekatan. 5 dikurang negatif 2. Maka kita ubah dua tanda tersebut menjadi satu tanda. Ingat, negatif dikali negatif menghasilkan positif. Maka menjadi negatif 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 2 dikurang 10. Lalu, kita kumpulkan angka positif dengan positif dan negatif dengan negatif menjadi 3 ditambah 5 ditambah 2 dikurang 2 dikurang 10. 3 ditambah 5 ditambah 2 hasilnya 10. Lalu negatif 2 dikurang 10 hasilnya negatif 12 menjadi 10 dikurang 12. Kita hitung, kita kurangi terbalik ya. 12 dikurang 10 menjadi 2. Lalu antara 12 dan 10 itu lebih besar 12. 12 tandanya negatif. Maka jawabannya adalah ya benar, negatif 2. Untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat masih mudah ya. Lalu gimana sih kalau perkalian dan pembagian bilangan bulat? Yuk disimak baik-baik materinya. Perhatikan kotak yang berwarna orange ya. Jika ada A dikali B sama dengan B ditambah B ditambah B ditambah B sebanyak A. Ini adalah dasar perkalian. Maka kalian perlu tahu bagaimana sih penyelesaian atau konsep dari perkalian itu sendiri. Nah, ini ada contoh ya. 5 dikali 4, sama-sama 5 dikali 4. Nah, tapi kalau yang atas itu 5 dikali 4 adalah 5 ditambah 5 sebanyak 4 kali. Sedangkan yang di bawah 5 dikali 4 adalah 4 ditambah 4 ditambah 4 sebanyak 5 kali. Yang manakah yang benar? Yang atas atau yang bawah? Sambil dilihat kotak yang orange-nya ya. Yang mana jawabannya? Iya, benar. Jawabannya adalah yang bawah. Yang atas itu salah ya. Itu salah konsep. 5 dikali 4 adalah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sebanyak 5 kali. Nah, jawabannya yang bawah, bukan yang atas.
Sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat tidak jauh beda dengan sifat operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Operasi perkalian juga memiliki 4 sifat, yaitu yang pertama, sifat komutatif, di mana A dikali B sama dengan B dikali A. Lalu sifat yang kedua adalah sifat asosiatif, di mana dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Lalu sifat yang ketiga adalah sifat identitas, di mana A dikali 1 sama dengan A. Lalu yang keempat adalah sifat distributif. Yang pertama adalah A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C. Yang kedua, A dikali dalam kurung B dikurang C sama dengan dalam kurung A dikali B dikurang dalam kurung A dikali C. Lalu kita masuk ke contoh soal yang pertama, 2 dikali 4. Soal ini sering sekali kita temui di sekolah dasar ya. Masih ingat konsep perkalian yang tadi? A dikali B adalah B ditambah B sebanyak A. Maka 2 dikali 4 adalah 4 ditambah 4 sebanyak 2 kali. Betul sekali. Maka untuk jawaban yang pertama, 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. Contoh yang kedua, negatif 3 dikali 5. 3 dikali 5 adalah 15. 3 bernilai negatif dan 5 bernilai positif. Negatif dikali positif hasilnya adalah negatif. Maka untuk soal yang kedua jawabannya adalah negatif 15. Contoh yang ketiga, 40 dibagi negatif 5. 40 dibagi 5 adalah 8. 40 bernilai positif dan 5 bernilai negatif. Positif dibagi negatif menghasilkan negatif. Maka jawabannya adalah negatif 8. Contoh yang keempat, negatif 20 dibagi negatif 4. 20 dibagi 4 hasilnya 5. 20 bernilai negatif dan 4 bernilai negatif. Negatif dibagi negatif menghasilkan positif. Maka jawaban untuk soal yang keempat adalah iya, jawabannya benar sekali. Jawabannya adalah positif 5. Lalu bagaimana kalau kita ingin mengerjakan operasi campuran bilangan bulat? Ada beberapa syarat. Jika kita menemukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam satu soal, maka kita utamakan mengerjakan pembagian dan perkalian dahulu, baru penjumlahan dan pengurangan. Gimana sih contohnya? Yuk, kita langsung saja ke contoh-contoh soal operasi campuran bilangan bulat. Contoh yang pertama, 4 ditambah 8 dibagi negatif 2 dikali 5. Pada soal ini terdapat penjumlahan, pembagian, dan perkalian. Maka kita kerjakan pembagian dan perkalian dahulu. Karena yang berada di depan adalah pembagian, maka kita bagi dulu 8 dengan negatif 2, ya. Menjadi 4 ditambah negatif 4 dikali 5. Di sini masih ada perkalian, maka kita kerjakan yang perkalian dahulu. Menjadi 4 ditambah negatif 20. Di sana masih ada 2 tanda, maka kita jadikan satu tanda dahulu. Positif dikali negatif menjadi negatif. Ya, menjadi 4 dikurang 20. Kita hitung terbalik. 20 dikurangi 4 hasilnya 16. 20 dengan 4 lebih besar 20. Tandanya negatif, maka jawabannya juga negatif. Contoh selanjutnya, dalam kurung negatif 2 dikurang 4, lalu ditambahkan 24, dibagi dalam kurung 10 dikurang 6, lalu dikali 3. Untuk soal seperti ini, kita kerjakan soal yang di dalam kurung dahulu. Di sini ada negatif 2 dikurang 4, hasilnya adalah negatif 6. Lalu kurung yang kedua adalah 10 dikurangi 6, hasilnya adalah 4. Maka menjadi negatif 6 ditambah 24 dibagi 4 dikali 3. Di sana masih ada 3 operasi penjumlahan, pembagian, dan perkalian. Maka kita hitung operasi pembagian atau perkalian dahulu.
Karena yang berada di depan adalah pembagian, maka kita hitung dulu 24 dibagi 4 lalu dikalikan 3. Menjadi negatif 6 ditambah 18. Cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya dibalik ya, angka yang lebih besar dikurang angka yang lebih kecil. 18 dikurang 6 adalah 12. Lalu untuk tandanya kita lihat angka yang lebih besar kan 18. 18 itu tandanya positif, maka jawabannya adalah positif 12. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.